Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Sobat Beriman, Sobat Ispama Islami pada masanya. Semoga Sobat Ispama senantiasa sehat, barokah umurnya dan sejahtera bersama keluarga. Amin amin ya mujibas sailin. Pada video kali ini kami akan melanjutkan terungkapnya misteri Isra Mi'raj dengan membahas menguak rahasia Sidratul Muntaha. Sebelum melanjutkan kisah ini, jangan lupa berkenan untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya lebih bersemangat menyajikan video-video seru lainnya. Dalam peristiwa besar Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW menempuh perjalanan dengan tujuan akhir adalah Sidratul Muntaha. Jika menggunakan pendekatan bahasa, Sidratul Muntaha adalah tempat paling tinggi dan paling akhir di atas langit ketujuh yang dikunjungi Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj. Di Sidratul Muntaha inilah Nabi Muhammad SAW berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah kewajiban sholat 5 waktu dalam sehari. Perjalanan puncak Nabi Muhammad SAW dalam misi Mi'raj berakhir di Sidratul Muntaha. Secara etimologi, Sidratul Muntaha yaitu artinya sidroh bermakna daun, sedangkan muntaha bermakna puncak atau penghabisan. Secara istilah, sidroh al-muntaha boleh diibaratkan semacam stasiun akhir atau pemberhentian akhir yang menjadi tujuan dalam perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut diungkapkan Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud. Perjalananku berhenti di Sidratul Muntaha. Terdapat beberapa riwayat sahih yang menjelaskan sifat fisik Sidratul Muntaha. 1. Hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Aku melihat Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Buahnya seperti kendi daerah Hajar dan daunnya seperti telinga gajah. Dari akarnya keluar 2 sungai luar dan 2 sungai dalam. Kemudian aku bertanya, 'Wahai Jibril, apakah keduanya ini?' Jibril menjawab, 'Adapun 2 yang di dalam itu ada di surga, sedangkan 2 yang di luar itu adalah sungai Nil dan sungai Efrat.'" Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang kedua, hadis dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Beliau mendengar Rasulullah SAW menjelaskan tentang Sidratul Muntaha. Orang yang naik kuda baru bisa melintasi bayang-bayangnya selama 100 tahun atau 100 penunggang kuda bisa dinaungi bayang-bayangnya. Di sana ada kupu-kupu dari emas, buahnya seperti kendi besar. Hadis riwayat Tirmizi, dan beliau menilai hadis ini hasan sahih. Hadis yang ketiga, hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Hingga saya berhenti di Sidratil Muntaha dan pohon ini diliputi warna yang saya tidak tahu apa itu." Yang keempat, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ketika saya dimirajkan ke langit ketujuh, saya diajak ke Sidratul Muntaha. Ketika pohon ini diliputi perintah Allah, dia berubah. Tidak ada seorang pun manusia yang mampu menggambarkannya karena sangat indah." Hadis riwayat Abu Ya'la Al-Musili yang disahihkan oleh Husain Salim Asad. Dari beberapa hadis tersebut kita bisa menyimpulkan gambaran Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha bentuknya pohon, layaknya pohon bidara. Sama nama, namun beda hakikat. Pohon ini berada di atas langit ketujuh. Pohon ini sangat besar, hingga ketika penunggang kuda hendak melintasi bayang-bayangnya, dia membutuhkan waktu 100 tahun baru bisa sampai ke ujung. Sidratul Muntaha memiliki daun dan buah. Daun Sidratul Muntaha seperti telinga gajah, dan buahnya seperti kendi yang sangat besar. Terdapat kupu-kupu dari emas yang berterbangan di sana.
diliputi dengan perintah Allah hingga warnanya berubah. Pohon Sidratul Muntaha sangat indah hingga tidak ada manusia yang mampu menggambarkan keindahannya. Dan di dekat Sidratul Muntaha terdapat surga. Mengenai Sidratul Muntaha dalam Al-Quran tercatat di surat Al-Najm ayat 14-18. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang Maha Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa idza yakhsha sidrata ma yakhsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, yang artinya yaitu ketika di Sidratul Muntaha di dekatnya ada surga tempat tinggal. Nabi Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha dilingkupi oleh sesuatu yang melingkupinya. Penglihatan Nabi Muhammad tidak menyimpang dan tidak melampaui apa yang dilihatnya. Sungguh dia benar-benar telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang sangat besar. Dalam sebuah hadis sahih Muslim diriwayatkan Nabi Muhammad SAW dibawa naik oleh Jibril ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tiba di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW melihat daun-daunnya seperti daun telinga gajah besarnya dan buah-buahannya seperti kendi besarnya. Tatkala Sidratul Muntaha itu dipengaruhi oleh perintah Allah yang mencakup kesemuanya, maka berubahlah bentuknya. Pada saat itu tiada seorang pun dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menggambarkan keindahannya. Jadi jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah sampai ke Sidratul Muntaha, artinya ialah Nabi Muhammad telah mencapai kebijaksanaan yang tinggi yang pernah dikaruniakan Allah kepada hamba atau makhluknya. Nabi pun menerangkan bahwa di balik pohon sidrah itu ada misteri yang hanya Allah yang tahu. Makna simbolik lain pohon sidrah adalah kerindangan dan keteduhan, jadi melambangkan kedamaian dan ketenangan. Dalam kitab suci terdapat keterangan bahwa kelak di akhirat tempat kediaman orang-orang yang baik yang disebut sebagai golongan kanan dalam arti Qur'ani, yaitu Ashabul Yamin. Ialah kediaman yang antara lain mempunyai pohon sidrah yang berbuah lebat. Terkandung dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 28. Dalam surat Al-Najm disebutkan Sidratul Muntaha itu berada bersebelahan dengan surga, tempat kediaman abadi. Maka salah satu kualifikasi kebahagiaan tertinggi ialah kedamaian atau salam, sehingga surga pun dilukiskan sebagai Darussalam, yakni negeri kedamaian, dan jiwa yang bahagia dipanggil sebagai jiwa yang tenang. Jika Nabi Muhammad SAW telah sampai ke Sidratul Muntaha, berarti Rasulullah SAW telah mencapai tingkat kedamaian, ketenangan, dan kemantapan batin yang tertinggi yang tidak didapati oleh siapapun yang lain. Karena itu sesudah mengalami Isra Mi'raj, Nabi Muhammad menjadi semakin mantap dalam perjuangannya, kemudian mencapai kemenangan demi kemenangan, yaitu setelah berhijrah ke Yathrib, Madinah. Perjalanan ini terjadi manakala Rasulullah SAW bersama Jibril melewati batas ambang dimensi langit ketujuh dan akan masuk melanjutkan ke dimensi yang lebih tinggi bernama Sidratul Muntaha. Ada riwayat yang meriwayatkan bahwa kata sidroh berarti daun, sedangkan Al-Muntaha berarti puncak terakhir. Sidratul Muntaha bisa dipahami sebagai daun yang lebar hingga meliputi kursi yang luasnya jauh melebihi langit dan bumi. Ada pula yang memahami Sidratul Muntaha merupakan pohon pokok kehidupan. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Sidratul Muntaha sebuah dimensi puncak yang berada setelah langit yang ketujuh.
Pada batas ambang Sidratul Muntaha inilah puncak batasan malaikat Jibril yang hanya diizinkan oleh Allah untuk mengantar dan menemani Rasulullah. Selanjutnya Rasulullah sendirilah yang hanya diizinkan untuk bertemu dengan Allah Rabbul Jalaluh secara langsung tanpa hijab dan batasan. Al-Imam Abu Les As-Samarqandi di dalam kitab At-Tanbihul Ghafilin menyebutkan dialog itu pada peristiwa kisah Mi'raj tersebut. Manakala Nabi naik dan masuk ke batasan Sidratul Muntaha, Jibril tak ikut naik menemaninya. Nabi bertanya, "Tidakkah engkau ikut masuk bersamaku, wahai Jibril?" Jibril pun menjawab, Tidaklah ada seorang pun yang diizinkan masuk melewati batas ini, melainkan hanya engkau ya Muhammad, sebab engkau merupakan seorang makhluk yang paling dikasihi Allah. Aku hanya diizinkan mengantar engkau sampai di sini. Duhai Rasulullah, sekiranya aku paksakan untuk tetap masuk, niscaya batang tubuhku akan terbakar dan melebur sirna. Jawab Jibril. Akhirnya hanya baginda Rasulullah sendiri yang diizinkan masuk naik menembus wilayah Sidratul Muntaha tersebut, tanpa seorang pun yang pernah diizinkan masuk kecuali hanya satu-satunya baginda kita Rasulullah SAW, sesuai dengan makom dan derajatnya yang tinggi melebihi makom para malaikat dan para nabi yang lain. Hal itulah yang pernah disebutkan oleh Al-Imam Busiri mengenai ketinggian makom serta kemuliaan derajat Nabi Muhammad dibandingkan para nabi dan rasul lainnya di dalam Qasidah Al-Burdah. Makom Nabi mengungguli para nabi dalam penciptaan dan akhlak, tiada tertandingi dalam hal ilmu dan kemuliaan. Kemudian di Sidratul Muntaha lah Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala yang bersifat laisa kamitslihi syai'un, Allah yang tidak dapat diserupakan dengan sesuatu apapun. Di sanalah Rasulullah mengucapkan tahiyat salam, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Di sanalah terjadi dialog yang mesra dan saling memuliakan antara baginda Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bacaan yang kita baca dalam tasyahud pada bacaan salat kita. Dan di sana pula lah Rasulullah menerima perintah langsung menunaikan sholat 5 waktu sebagai kewajiban baginya dan umatnya. Keutamaan Rasulullah menembus makom tertinggi masuk hingga ke Sidratul Muntaha tersebut menunjukkan bahwa betapa mulia dan tingginya makom Rasulullah dibandingkan malaikat Jibril, bahkan melebihi keseluruhan makom para malaikat dan seluruh para nabi dan rasul yang ada. Hanya Rasulullah seorang satu-satunya yang diizinkan menembus wilayah alam lahud, wilayah ketuhanan. Oleh karena itulah mengapa Nabi Musa berulang kali meminta Rasulullah untuk berbolak-balik melewati batasan Sidratul Muntaha, hanya disebabkan Nabi Musa ingin merasakan aura pertemuan Rasulullah dengan Rabbu Jalal Jalaluh. Sebab Nabi Musa tidak akan pernah bisa mencapai makom tersebut meski pernah berbincang oleh Allah di belakang hijab, yaitu di Bukit Tursina. Hal inilah yang ditulis oleh para mufassir, semisal Ibnu Ajibah di dalam tafsir Al-Bahrur Al-Madid. Ada sesuatu yang juga menarik di sini. Sandal Nabi Muhammad Rasulullah SAW dipakai pada saat menembus Sidratul Muntaha. Sebagaimana dibahas oleh Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Al-Imam Nawawi, bahkan Abu Yasyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di dalam karya mereka mengenai peristiwa Isra Mi'raj tentang kehebatan terompah atau sandal yang pernah digunakan oleh baginda Rasulullah saat ikut masuk ke wilayah Sidratul Muntaha. Demikianlah episode menguak terkait rahasia Sidratul Muntaha yang bisa kami sajikan untuk sobat beriman, sobat islami pada masanya. Dan pada kesempatan lain akan kami sajikan terkait perintah istimewa, yaitu perintah sholat yang sangat agung dan yang sangat mulia dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sobat beriman, jangan lupa like, komen, subscribe channel ini agar kami senantiasa bersemangat menyajikan kembali video-video yang lebih
seru lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.